Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bentuk akar, yaitu tepatnya mengenai sistem operasi hitung pada bentuk akar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian bentuk akar. Perhatikan rumusan di sini. Jika ada perkalian bentuk akar, di mana ada bentuk akar yang pertama, contohnya M akar A dikali dengan N akar B, maka yang akan kita kerjakan di dalam perkalian bentuk akar di sini adalah kita cukup mengkalikan angka atau bilangan di luar akarnya. Di sini M sama N ya, M sama N ya. Kemudian akar dengan akar, berarti yang dikalikan angka di luar akar dengan angka di luar akar. Kemudian keduanya adalah bentuk akarnya dikalikan. Yang harus kalian ingat, kalau pada pertemuan atau pada materi sebelumnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu bisa dikerjakan jika akarnya sejenis. Namun pada perkalian bentuk akar di sini, meskipun jenis akarnya berbeda, maka bisa langsung dikerjakan. Artinya kalau di perkalian bentuk akar ini, meskipun akarnya berbeda, jenis akarnya tidak jadi masalah. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 4 akar 2 dikali 5 akar 3. Perhatikan di sini akarnya berbeda. Kalau di penjumlahan ataupun pengurangan tidak bisa dijumlahkan karena alasannya akarnya jenisnya berbeda. Tapi kalau di perkalian semuanya bisa langsung dikerjakan dengan catatan, berarti yang dikalikan ini 4 dengan 5, kemudian akar 2 dan akar 3. 4 kali 5 akar 2 nya dikalikan akar 3. Bentuk akar dengan bentuk akar dikalikan, angka dengan angka biasa dikalikan. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Contoh kedua, 4 kali 5 akar 3. Nah, di sini angka biasa atau bilangan real biasa dikalikan dengan bentuk akar. Konsepnya tetap sama, angka bilangan real atau angka biasa, bilangan biasa dikalikan dengan angkanya saja. Kemudian bentuk akarnya di sini cuma satu masalahnya. Berarti yang kalian kalikan hanyalah 4 dan 5. Kemudian akarnya hanya ada satu, maka tinggal dituliskan akar 3 saja. Sehingga hasilnya 4 kali 5 adalah 20. Akar 3 nya kali tulis ulang, jadi hasilnya 20 akar 3. Contoh berikutnya di sini, bagaimana kalau misalkan di sini kan contohnya adalah akar 2 kali akar 3. Angka yang di depannya tidak ada, masing-masing tidak ada. Kalau tidak ada, maka sebenarnya baik akar 2 dan akar 3 ini mewakili atau ada angkanya. Angkanya adalah angka 1, sehingga hasilnya adalah mau dituliskan boleh, tidak pun tidak jadi masalah, karena 1 kali 1 ya tetap 1. Maka yang cukup kalian hitung hanyalah akar 2 kali akar 3 nya saja, sehingga hasilnya adalah akar 6. Contoh berikutnya, di sini hampir sama dengan contoh sebelumnya, yaitu akar 2 dan akar 3, namun di sini ternyata ada perkalian bentuk akar tetapi akarnya kembar, atau perkalian jenis akarnya sama. Akar 3 kali akar 3 sama seperti contoh yang tadi yang di atas atau sebelumnya, cukup kalian kalikan akar 3 kali akar 3, maka hasilnya adalah akar 9. Nah, di sini akar 9 sebenarnya bisa dihitung, ada hasil. Akar 3 itu adalah berapa? Akar 3 itu adalah 3, karena 3 kali 3 jawabannya adalah 9, maka akar 9 adalah 3.
Kita ambil kesimpulan di sini khusus untuk soal nomor 4. Ketika angka yang dikalikannya sama di dalam bentuk akar 3 dan kali akar 3 angkanya sama, maka yang akan menjadi hasil adalah bilangan itu sendiri. Akar 3 akan menghasilkan 3. Berarti kalau misalnya ada contoh soal yang lain, misal kalau akarnya kembar dikalikan akar 25 kali akar 25, maka jawabannya 25. Akar 1 kali akar 1, maka jawabannya 1. Nah, baik itu untuk pembahasan mengenai perkalian bentuk akar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.